itu tuh kalian harus mengambil suatu keputusan. Biasanya 2 atau lebih keputusan. Kalau satu yang ini bukan keputusan kan, pernah nggak di hidup kalian gitu, mengambil keputusan ini 2 atau lebih pilihan di kehidupan kalian? Pernah nggak? Pilih baju. Oke, pilih baju itu merupakan satu keputusan ya. Lain? Pas. Oh, sekarang kalian OSIS ya? Semuanya? Atau ada yang enggak? Berarti yang mendaftar saja. Itu merupakan keputusan teman-teman. Jadi OSIS, bisa nggak kalian? Sanggup enggak? Itu keputusan. Di balik keputusan pasti ada konsekuensinya. Harus tahu setiap keputusan ini pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalian harus tahu juga. Kamu jadi OSPAS, konsekuensinya apa? Udah tahu belum sebelum jadi OSPAS? Udah, apa konsekuensinya? Oke, bakal banyak dihujat sama orang-orang. Ini pada OSIS juga nggak? Apalagi keputusan pertimbangan konsekuensi dari mengambil keputusan menjadi OSPAS? Gimana? Bagi waktu. Oke, bagi waktu. Terus? Banyak dihujat, bagi waktu, konsekuensinya udah tahu, tapi kamu mau keputusannya ini karena itu udah sesuai sama diri saya, udah sesuai sama kemampuan saya. Mungkin belum tentu apa yang mampu jadi OSIS, ya kan? Kalian mampu, kalian berarti sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu apa yang bakal kalian hadapi ke depannya. Nah, kalau misalnya udah membuat keputusan kayak gini, boleh menyerah enggak? Enggak. Boleh menyerah kan? Enggak. Karena apa? Karena kita yang mengambil keputusan sendiri, bukan karena apa? Iya, karena diri kita sendiri kan yang mau. Iya, betul. Oke. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan analisis logis
dijadikan suatu keputusan yang bijak dan tepat gitu, yang efektif seperti itu. Jadi sampai sini bisa nggak kira-kira kedepannya kalian mengambil keputusan sendiri, membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan orang tua? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak kalian mempertimbangkan konsekuensi yang akan ada ketika kalian mengambil keputusan? Bisa? Bisa lah, bisa dong, bisa. Oke, selanjutnya definisi dan unsur pengambilan keputusan. Yang pertama ini ada unsur utama keputusan. Memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan tujuan yang ingin dicapai. Ketika kalian mengambil keputusan, selain ada konsekuensi, ada benefit, ada tujuannya juga. Kalian kenapa mengambil keputusan itu? Kenapa kamu mengambil keputusan menjadi ospek? Tujuannya apa? Biar berpengalaman, benefit juga oke. Tujuannya apa kamu mengambil ospek ini? Biar bisa disiplin, itu juga benefitnya masuk ya. Tujuannya umum, tujuan umumnya kalian mengambil jabatan sebagai OSIS itu apa? Gimana? Belajar, oke, belajar. Tujuannya apa? Gimana? Lebih percaya diri. Emang sebenarnya nggak percaya diri? Oke, bagus sih, bagus percaya diri, karena percaya diri ini penting. Percaya diri dalam hal positif, teman-teman. Bukan percaya diri dalam hal negatif. Gimana sih percaya diri dalam hal negatif? Ya gitu. Atau enggak, percaya diri dalam hal negatif lagi adalah ketika kalian ngomong kasar di depan orang-orang, padahal kalian OSIS. Baik ya, dicontoh, enggak kan? Oke, jadi di setiap keputusan yang kalian ambil, tujuannya apa, konsekuensinya apa, benefit yang kalian dapat itu apa, harus bisa dipertimbangkan secara matang. Oke. Selanjutnya ini ada proses sistematis. Pengambilan keputusan ada prosesnya, teman-teman. Pengambilan keputusan ini proses yang memiliki alternatif terbaik secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi, kalau misalnya alternatif dari pengambilan keputusan ini konsekuensinya dikit, kalian ambil konsekuensinya dikit. Daripada kalian makan hati, konsekuensinya banyak tetap diambil, kasihan mental kalian. Kan kalau misalnya ada apa-apa, ada yang perasaan kalian yang mungkin ingin dicurahkan, mau marah, mau sedih, mau keluarin, tapi jangan apa? Jangan berlebihan, teman-teman. Kasihan kalau misalnya dipendam terus, kalian sedih dipendam, kalian marah dipendam, ujung-ujungnya apa? Mental kalian kena. Harus bisa jaga diri kalian. Sebelum peduli dengan orang lain, peduli dengan diri sendiri. Harus bisa apa? Self love. Tapi apa? Jangan berlebihan. Harus setara, harus seimbang. Self love-nya ada, kesosialnya juga ada. Berteman, siapapun, dengan siapapun, dan pilih pertemanan yang positif, yang baik, yang memberikan kita apa? Benefit. Kita berteman dengan mereka ini dapat benefit apa sih? Gitu. Misal kamu circle-nya siapa? Kembar kamu ya, Fadila mungkin, Fatimah Papa. Mungkin yang aku lihat waktu dulu itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu. Jadi kamu bisa mengambil sisi positifnya, mereka ini percaya diri, kamu juga harus jadi orang yang percaya diri. Tapi dalam hal positif, mungkin ada hal negatifnya, tapi jangan terlalu diikutin. Ya, karena kita harus udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita ini masih di pondok. Kalau disindir itu tuh sekecil ini di dunia luar tuh, soalnya luar biasa. Kalau misalnya kalian misalnya masih disindir-sindir sekecil ini, masih bisa diatasi gitu. Sindir itu ya nyindir-menyindir. Cuma kalau misalnya di luar udah to the point orangnya, to the point, nggak ada sindir-sindir. Kamu nggak suka kok kayak gini, kayak gitu. Kamu tuh jangan kayak gini. Apalagi kalau misalnya kalian lulusan pondok, sholat 5 waktu, tepat waktu. Gak tau ya, kalau misalnya di rumah pasti tepat waktu kan, sholat pasti ngejalanin sholat kan. Ketika kuliah, masuk dunia kuliah, keputusan kalian nih, misal kalian mau kuliah, ada nggak yang belum mau kuliah? Mau kuliah semua? Jadi keputusan yang kalian ambil ya,
Gak usah sok alim. Jadi orang gak usah sok alim. Kalau misalnya sholat ya, sholat, ngapain sih sholat? Benefitnya apa? Pasti mereka ini mempertimbangkan benefitnya apa. Karena mahasiswa ini berpikir kritis ketika ke depannya melakukan sesuatu, kira-kira konsekuensinya apa? Benefit yang didapatnya apa? Jadi pemikiran yang kritis harus bisa ditanamkan dari kalian sekarang sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah kalian masih main-main, ada nggak yang masih main-main? Misal di kelasnya tidur, ya aku juga dulu tidur. Kadang kita langsung ngantuk karena apa? Ngafalin hal positif yang pernah kita lakukan di malam hari, lalu ketika pagi hari kita ngantuk gitu. Tapi jangan keterusan tiap hari tidur gitu. Kenapa? Akademik itu merupakan aspek penting ketika kalian keluar ke dunia luar sana. Kalian mau gak dihormati orang? Mau gak dapat penghormatan dari orang lain, dapat penghargaan dari orang lain? Mau? Karena apa dipandang kayak gitu? Karena kita berpendidikan. Coba kalian kalau apa gitu, orang yang berpendidikan, pendapat orang yang berpendidikan sama pendapat orang yang berpendidikan itu beda. Pemikiran orang yang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan itu beda. Jangka pendek, kalau kita memikirkan jangka panjang, konsekuensi yang kita ambil dari keputusan ini apa? Benefit yang kita ambil dari keputusan ini apa? Itu tuh bakal jadi pertimbangan kalau misalnya kita udah mulai, kalian ini maksudnya remaja loh, remaja madya. Remaja itu dari 15 tahun sampai 18 tahun. Kalian bakal masuk ke fase remaja akhir, lalu fase dewasa awal. Dewasa awal itu ketika masuk permasalahan-permasalahan di hidup kalian. Di sini mungkin kalian masih bergantung sama orang tua ya. Saya juga masih bergantung, kuliah juga saya masih bergantung. Mungkin, tapi ketika kalian udah beranjak dewasa, kalian mikir gitu. Kita nyakitin orang tua nggak? Keputusan yang kita buat nih tepat nggak? Bisa nggak ya saya membahagiain orang tua saya? Jadi kalian kalau misalnya mau berbuat sesuatu, pikirin lagi perbuatan kalian baik atau enggak, negatif atau positif, gitu. Membuat keputusan juga seperti itu. Kalau tujuan keputusan kalian juga harus pahami. Tujuan keputusan kalian itu apa? Membuat keputusan tujuannya ini. Saya memilih keputusan untuk kuliah di jurusan BK Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuannya satu, untuk membawa orang tua, untuk menjadi manusia yang berpendidik, berwawasan. Kalian harus tahu tujuan itu banyak. Keputusan itu banyak, konsekuensinya juga banyak. Harus bisa dipertimbangkan kembali. Kita mengambil keputusan. Begitu teman-teman. Kira-kira ini simpelnya aja. Ada kalian yang udah mau buat keputusan jangka pendek di kelas 12 misal, udah mau nih, udah mau tahu jurusannya kemana ketika udah mau lulus, tau gak? Kan kalian mau pada kuliah, mau pada ngambil jurusan apa? Gimana? Komunikasi. Oke, komunikasi. Kamu ada minat dan bakat terhadap sosial berarti ya? Komunikasi ke orang banyak, oke. Kalau kamu? Gimana? Belum mikirin? Oke. Kalau kamu? Pengennya cari aktif ya? Oke. Udah ada tes minat bakat belum? Sesuai belum sama minat sama bakat? Kalau kamu? Farmasi, oke. Sesuai sama minat sama bakat kamu? Jangan. Tapi kamu ada interest ke farmasi karena apa? Tujuannya apa nih? Tujuannya sebelum bikin keputusan, tujuannya apa? Mau ngambil farmasi? Biar ada bayangan, coba. Tujuan ngambil
udah legowo gitu, udah ya udahlah, lagian juga ini baik buat diri kita gitu. Masih keberatan sama keputusan orang tua? Masih, udah legowo gitu, udah plong, udah nggak apa-apa buat kebaikan kita juga. Tapi kalian udah sering bolos kan? Masuk terus, nggak tidur kan? Bagus. Berarti apa? Kalian sudah menyadari keputusan kalian, pendidikan itu penting. Kalau misalnya mau mengambil keputusan yang bijak, itu kalian harus menggunakan akal budi. Akal budi itu apa? Harus sadar akan keputusan yang ingin kalian ambil. Gak mungkin kita mengambil keputusan pas kita lagi sakau kali. Gak mungkin kita mengambil keputusan ketika kita lagi tidur. Nggak sadar, ya kan? Jadi kita harus sadar, harus dipikirkan secara matang-matang keputusan tersebut. Entah hal yang sepele, entah hal yang mengacu pada jangka panjang. Kalau selanjutnya ini ada karakteristik pengambilan keputusan yang bijak. Yang pertama, selain mengambil keputusan juga kalian harus menggali informasi. Tadi prodinya mau apa? Farmasi, mau psikolog, gali informasi tersebut. Kiranya di psikolog ini ada apa aja? Kiranya di farmasi ini di dalamnya ada apa aja? Kegiatannya apa aja? Ngulik sedalam mungkin informasi tersebut agar apa? Kalian tahu. Kedepannya biar apa? Gak kopong banget otaknya, gak tahu banget gitu. Lalu selanjutnya ini ada evaluasi alternatif. Mengevaluasi berbagai pilihan dengan mempertimbangkan dampak sosial, psikolog, dan lingkungan. Jadi yang seperti ini harus bisa dipertimbangkan. Dampak sosialnya ada enggak? Misal kalian memilih untuk mengisolasi diri kalian dari sosial, ada nggak yang mungkin tidak suka bersosialisasi, tidak suka ngobrol, tidak suka, pokoknya kalian tuh menjauhkan diri dari lingkungan, dari pertemanan sosial kalian? Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada. Berarti kalian semua bersosialisasi satu sama lain ya? Bagus gitu. Karena ada kan orang yang menjauhi sosial, menjauhi ranah pertemanan. Karena apa? Dia tidak nyaman gitu. Kalau misalnya dia diajak ngobrol sama orang lain, perasaan dia tuh kayak gelisah, nggak nyaman. Karena apa? Dia sosialisasinya kurang gitu. Jadi bagus dari sekarang dilatih cara kita berbicara terhadap orang lain, cara kita menghormati orang lain itu bagaimana. Selanjutnya ini ada manfaat pengambilan keputusan yang bijak. Yang pertama ini dari manfaat pengambilan keputusan yang bijak ini bisa mengurangi resiko. Teman-teman kalau misalnya udah ngambil keputusan yang benar, ya bisa mengurangi resiko dari keputusan-keputusan tersebut. Karena pengambilan keputusan teman-teman tuh udah sesuai namanya, udah sesuai dengan tujuannya, udah benar ada strategi. Oke, selanjutnya ini ada peningkatan kepercayaan diri. Jadi ketika teman-teman udah bisa mengambil keputusan yang bijak, kalian pasti kedepannya bakal percaya diri. Kenapa? Kalian udah benar mengambil keputusannya, udah sesuai dengan diri kita. Jadi kedepannya udah kita pede aja karena kita bisa, karena kita ingin mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ini ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Kalian kan lagi berorganisasi. OSIS ini merupakan organisasi teman-teman. Yang pertama ini kayak sama ya, membuat informasi, memperoleh data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Apakah itu program kerja yang harus dirancang, disusun. Lalu yang kedua ini ada pencarian alternatif, mengeksplorasi berbagai pilihan yang memungkinkan. Jadi misalnya untuk hubungan, kira-kira kalau misalnya dikis mulu gue, hubungannya apa sih buat yang melanggar sekian kali? Kita timbang. Misal aku kisem aman, ke kisem jasmani yang melanggar berapa kali, hubungannya apa? Jadi kita timbang-timbang hubungannya. Berarti kalau misalnya aman, kira-kira hubungan yang paling cocoknya apa ya? Gitu. Jadi kita timbang bersama secara organisasi yang mufakat, kayak musyawarah aja gitu. Oke. Selanjutnya ini ada memilih keputusan. Nah setelah menimbang tersebut, kita pilih keputusan yang sekiranya dia tuh bakal jalan ketika dihukum seperti itu. Mungkin selanjutnya ini adalah pendekatan yang berada. Setiap pendekatan ini memiliki kelebihan tergantung jenis masalah yang dihadapi. Jadi kalian harus percaya kalau misalnya setiap pendekatan ini ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi itu tuh ditinjau dari keputusan yang kalian ambil. Banyak banget ini tentang keputusan yang pertimbangannya, jadi harus benar-benar matang teman-teman ketika mau mengambil keputusannya. Entah itu keputusan kalian, entah itu keputusan jodoh, mungkin kalian
ada keputusan lain kan pasti kalian merancang, oh berarti tidak disetujui. Kira-kira keputusan alternatif lainnya merancang berapa lagi HRA-nya. Jadi ada pertimbangan yang matang gitu terkait keputusan ini. Oke, habis teman-teman. Jadi dari keputusan ini yang kalian dapatkan kira-kira apa sih? Dari penjelasan pengambilan keputusan secara matang yang kalian dapat apa? Bisa nanti diisi di kertas ini. Ini adalah jurnal harian teman-teman yang harus diisi oleh setiap individu dari kalian. Ketika melakukan bimbingan kelompok, apa aja sih yang kalian dapatkan dari bimbingan ini? Ditulis nama kalian, ditulis ini, nanti diisi, wajib diisi ya. Ini mah kalau misalnya paham nggak konteksnya? Jadi yang